Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki, NIM 23416226201209 dari kelas TI 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pertimbangan Desain dan Proses Ekonomi pada Proses Pemesinan. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, di sini ada pendahuluan. Jadi di sini apa sih itu proses permesinan? Jadi proses permesinan adalah salah satu metode dalam manufaktur yang digunakan untuk membentuk atau mengubah benda kerja dengan cara menghilangkan sebagian material. Proses ini dilakukan menggunakan alat potong yang berputar atau bergerak, seperti pada proses turning, milling, drilling, dan boring. Tujuannya adalah untuk memperoleh bentuk ukuran dan kualitas permukaan sesuai spesifikasi. Lalu, mengapa pertimbangan desain dan ekonomi penting? Dalam dunia industri, desain produk dan biaya produksi sangat berkaitan erat. Desain yang buruk dapat menyebabkan proses permesinan menjadi sulit, memakan waktu, dan meningkatkan biaya. Sebaliknya, desain yang efisien dapat mempercepat proses, mengurangi keausan alat, dan menghemat energi serta sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek desain sekaligus efisiensi ekonomi sejak tahap perencanaan produk. Lalu di sini ada pertimbangan dalam desain produk. Yang pertama, geometri produk. Dalam proses permesinan, bentuk atau geometri suatu produk sangat menentukan tingkat kesulitannya. Produk dengan bentuk yang sederhana seperti silinder atau blok datar lebih mudah dan cepat diproses. Sebaliknya, desain yang rumit dengan banyak sudut tajam, rongga kecil, atau permukaan tak rata akan membutuhkan waktu dan biaya lebih besar. Maka dari itu, sebaiknya gunakan bentuk sederhana selama fungsinya tetap terpenuhi. Lalu yang kedua ada aksesibilitas tool, di mana tool atau alat potong harus bisa menjangkau area-area yang ingin diproses. Jika desain terlalu sempit atau memiliki bagian tersembunyi, maka operator akan kesulitan dalam melakukan permesinan. Hal ini bisa menyebabkan kebutuhan akan permesinan tambahan, seperti reposisi benda kerja ataupun bahkan penggunaan alat khusus. Oleh karena itu, desain harus memastikan bahwa permukaan yang diproses dapat dijangkau dengan mudah oleh tool standar. Lalu yang ketiga ada toleransi dimensi, di mana toleransi ini adalah batas penyimpangan ukuran yang masih dapat diterima dalam permesinan. Semakin kecil toleransi yang ditetapkan, maka semakin presisi pengerjaannya. Namun, hal ini akan meningkatkan waktu proses, penggunaan alat presisi tinggi, dan tentu saja biaya. Oleh karena itu, sebaiknya gunakan toleransi ketat hanya pada bagian yang memang memerlukan ketepatan tinggi secara fungsional. Baik, lanjut di sini yang keempat, jenis permukaan dan finishing. Permukaan akhir atau finishing juga memengaruhi proses pemesinan. Permukaan yang sangat halus biasanya memerlukan proses tambahan, seperti grinding atau polishing. Proses-proses ini akan memakan waktu dan biaya tambahan. Jadi, finishing yang sangat halus sebaiknya hanya diberikan pada area yang memang membutuhkan, seperti permukaan gesek ataupun sambungan presisi. Lalu yang terakhir ataupun yang kelima, yakni pemilihan material. Setiap jenis material memiliki karakteristik yang berbeda dalam pemesinan. Material lunak seperti aluminium lebih mudah dipotong dan memerlukan waktu yang lebih singkat.
Sebaliknya, baja tahan karat atau titanium lebih keras dan bisa mempercepat keausan alat potong. Karena itu, pemilihan material harus mempertimbangkan biaya, kecepatan pekerjaan, dan umur alat potong. Baik, di sini ada pertimbangan ekonomi pemesinan. Yang pertama, waktu pemesinan. Waktu yang dibutuhkan dalam proses permesinan sangat mempengaruhi biaya produksi. Semakin lama prosesnya, maka semakin besar pula biaya tenaga kerja, pemakaian mesin, dan konsumsi energi. Desain produk yang memungkinkan permesinan cepat, misalnya bentuk sederhana dan minim perpindahan setup, dapat menghemat waktu secara signifikan. Lalu yang kedua, umur alat potong. Alat potong sendiri memiliki umur yang terbatas. Jika produk dirancang dengan material yang sangat keras atau bentuk yang mempercepat keausan, maka alat potong akan cepat rusak atau aus. Hal ini meningkatkan frekuensi penggantian alat dan menambah biaya produksi. Oleh karena itu, umur alat harus jadi pertimbangan dalam pemilihan desain dan material produk. Lanjut, yang ketiga yakni biaya setup dan fixturing. Setup adalah proses awal sebelum permesinan dimulai, seperti pemasangan benda kerja, pengaturan posisi, dan kalibrasi alat. Jika desain produk memerlukan banyak penyetelan atau posisi kerja yang berubah-ubah, maka waktu setup akan lebih lama. Selain itu, mungkin dibutuhkan fixturing atau penjepit khusus yang menambah biaya. Desain yang baik harus mempertimbangkan kemudahan dalam penempatan benda kerja di mesin. Lalu yang terakhir atau yang keempat, yakni konsumsi energi dan kulen. Selama proses permesinan, mesin memerlukan energi listrik dan cairan pendingin atau kulen untuk menjaga suhu alat potong tetap stabil. Produk yang membutuhkan waktu pemotongan lama atau proses finishing berulang akan menggunakan lebih banyak energi dan kulen. Hal ini menjadi beban biaya operasional yang perlu diperhitungkan sejak awal. Baik, di sini ada studi kasus puli. Puli kompleks versus puli sederhana. Mari kita lihat contoh sederhana pada komponen puli. Misalnya di sini ada dua desain puli, satu memiliki bentuk rumit dengan banyak alur, lubang kecil, dan sudut tajam. Sedangkan yang satu lagi memiliki desain lebih simpel dan fungsional tanpa detail berlebih. Desain puli yang rumit akan membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses karena memerlukan beberapa tahapan permesinan, penggantian alat, serta bahkan perlakuan khusus dalam fixturing. Akibatnya, biaya tenaga kerja, alat potong, maupun energi akan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, jika puli dengan desain sederhana bisa dikerjakan dalam waktu yang lebih singkat dengan tool standar dan setup minimal. Hal ini tentu saja berdampak positif pada biaya produksi tanpa mengorbankan fungsi utama dari produk tersebut. Baik, di sini kesimpulan. Desain produk dan pertimbangan ekonomi dalam proses permesinan harus berjalan seiring. Desain yang terlalu kompleks dapat meningkatkan waktu, biaya, dan tingkat kesulitan proses produksi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyederhanakan bentuk, memilih material yang sesuai, serta merancang dengan mempertimbangkan kemudahan permesinan. Dengan begitu, efisien produksi dapat tercapai, khususnya dalam skala besar. Kolaborasi antara tim desain dan tim produksi sangat penting agar hasil akhir tidak hanya fungsional tetapi juga ekonomis. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kelebihan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.